Risa tumbuh dalam kehidupan yang dikelilingi oleh kekurangan, kesunyian, dan beban tanggung jawab yang terlalu besar untuk pundaknya yang kecil. Masa kecilnya tidak pernah mengenal kemewahan rumahnya, hanyalah bangunan sempit di ujung gang kumuh, berdinding papan yang berdecit setiap kali angin malam lewat. Ayahnya yang sakit-sakitan hanya bisa berbaring, sementara ibunya bekerja serabutan, meninggalkan Risa kecil untuk mengurus segalanya. Setiap pagi Risa berjalan kaki ke sekolah, sambil membawa bekal yang nyaris tak layak disebut makanan. Di dalam kelas, ia selalu duduk di sudut belakang, menghindar dari tatapan teman-temannya. Ia tahu, dirinya berbeda, terlalu sederhana, terlalu sunyi, terlalu mudah diremehkan. Waktu berlalu tanpa memberi kemewahan untuk bermimpi. Ketika remaja lain menikmati masa muda mereka, Risa sudah menghabiskan hari-harinya sebagai penjaga toko kelontong kecil di pinggir jalan raya. Pemilik toko senang padanya, karena ia bekerja tanpa mengeluh, selalu tepat waktu, dan tak pernah menuntut apapun. Hidup baginya adalah serangkaian kewajiban yang harus dijalankan tanpa kesempatan untuk menyesal. Meski demikian, ada sisi lembut yang tidak pernah padam di dalam dirinya. Sisi yang percaya bahwa kerja keras suatu hari akan memberi jalan keluar. Sisi yang diam-diam berharap bahwa ada seseorang atau sesuatu yang akan melihat ketulusan yang selama ini disimpannya dalam diam. Risa tidak pernah tahu bahwa harapan itu sedang bergerak pelan menuju hidupnya, melalui seseorang yang berada jauh di atas jangkauannya. Di suatu titik yang tampak seperti kebetulan, tetapi sebenarnya adalah awal dari badai besar. Keluarga kaya raya Surya Putra mulai sering berbelanja ke toko tempat Risa bekerja. Mereka berasal dari dunia yang seolah tidak nyata, mobil mewah, sikap dingin, dan aura kekuasaan yang membuat orang lain menunduk. Dari sanalah kehidupan Risa perlahan berubah tanpa ia menyadarinya. Di antara keluarga itu, ada satu sosok yang memperhatikan Risa lebih lama dari yang seharusnya. Seseorang yang bertingkah seolah melihat sesuatu pada diri gadis sederhana itu, sesuatu yang tak dilihat orang lain. Dan tanpa pernah Risa bayangkan, sosok itulah yang akan membawa hidupnya naik ke puncak harapan, lalu menjatuhkannya ke jurang kehancuran terdalam. Galang, putra tunggal keluarga Surya Putra, bukanlah pria yang pernah Risa bayangkan akan singgah dalam hidupnya. Sosok itu memiliki semua hal yang tak pernah bisa ia sentuh: ketampanan, pendidikan tinggi, masa depan mapan, dan nama besar yang harum di mana-mana. Risa tidak pernah menyangka bahwa perhatian kecil yang sering diberikannya di toko, seperti memberikan kantong belanjaan ekstra atau menahan senyum kikuk ketika Galang berterima kasih, telah menciptakan kesan mendalam. Galang melihat sesuatu pada Risa, sesuatu yang tidak dimiliki banyak perempuan, yang mengitari hidupnya, ketulusan yang tak dibuat-buat. Ia memperhatikan cara Risa menyusun barang dagangan dengan hati-hati, cara ia menunduk sopan kepada orang yang memarahinya, dan cara ia menyeka keringat diam-diam agar orang lain tidak melihat lelahnya. Dalam diam, Galang menyimpan kekaguman yang semakin menjadi-jadi. Dan pada hari yang dianggap Risa sebagai hari paling mengejutkan, sekaligus membahagiakan dalam hidupnya, Galang menyatakan niatnya pada keluarga. Ia akan melamar Risa tanpa pesta mewah, tanpa sorotan kamera, hanya tekad sederhana dari seorang pria kaya yang jatuh hati pada gadis miskin penjaga toko. Keluarga Surya Putra sontak menolak mentah-mentah, terutama ibunya, seorang perempuan aristokrat yang hidup dengan standar setinggi langit dan kehormatan keluarga yang ia jaga seperti mahkota. Namun, Galang bersikeras. Demi menjaga nama baik, keluarga akhirnya menyetujui lamaran itu, setidaknya di permukaan. Risa sendiri tidak pernah meminta apapun. Ia merasa tidak layak, merasa takut, merasa tak pantas berdiri di samping pria seperti Galang. Namun Galang meyakinkan semuanya dengan tindakannya, bukan kata-kata. Hari lamaran ditetapkan. Risa datang mengenakan kebaya sederhana yang ia jahit sendiri. Di rumah megah keluarga Surya Putra, ia menunduk dalam setiap langkahnya, merasa kecil, namun berusaha tegar. Semua orang menatapnya dengan tatapan yang sama, meremehkan, memandang rendah, dan menyayangkan keputusan Galang. Risa menahannya. Sabek, ia bisa. Tetapi di balik persiapan lamaran itu, ada rencana gelap yang tak pernah Risa bayangkan. Rencana yang bahkan Galang sendiri tidak tahu. Rencana yang kelak akan menjadi racun paling mematikan dalam hidup Risa. Racun yang berasal dari tangan ibu Galang sendiri. Hari lamaran yang seharusnya menjadi simbol awal kehidupan baru, justru menjadi akhir dari seluruh martabat Risa, keluarga besar Surya Putra memenuhi rumah megah itu dengan penampilan terbaik mereka. Namun tidak ada satupun yang menyambut Risa dengan tulus. Semua senyuman penuh kepalsuan. Semua bisik-bisik berisi hinaan yang terbungkus formalitas. Ketika prosesi hampir dimulai, Ibu Galang memanggil Risa secara terpisah, membawanya ke salah satu ruangan pribadi, dengan alasan persiapan terakhir. Di ruangan itu tatapan dinginnya menusuk seperti belati. Ia memberikan segelas minuman yang menurutnya akan membuat Risa lebih tenang dan tidak gugup menghadapi keluarga besar. Risa dengan kepolosannya yang selalu membuatnya rentan,
meminumnya tanpa curiga. Beberapa menit kemudian, pandangannya mulai kabur. Seluruh tubuhnya menjadi lemas, sementara suara-suara di sekitarnya menghilang menjadi dengungan samar. Ia tidak tahu bahwa minuman itu berisi obat penenang dosis tinggi. Cukup untuk membuatnya tertidur pulas tanpa bisa melawan. Ibu Galang menatap tubuh Risa yang mulai jatuh, tanpa sedikit pun rasa iba, dengan bantuan seseorang yang sudah dibayarnya. Ibu Galang membawa tubuh tidak berdaya itu ke sebuah hotel murah yang sudah disiapkan sebelumnya. Ruangan gelap, berantakan, dan sengaja disetting agar terlihat seperti tempat maksiat. Lalu laki-laki bayaran itu berbaring di sebelah Risa, seakan mereka baru saja melakukan sesuatu yang memalukan. Flash kamera memenuhi ruangan itu. Wajah Risa yang tak sadar, tubuhnya yang terkulai, serta laki-laki tak dikenal di sampingnya, semuanya direkam tanpa ampun. Foto-foto itu kemudian diedit sedemikian rupa agar terlihat lebih meyakinkan. Dalam hitungan jam, seluruh keluarga besar Surya Putra sudah menerima foto-foto itu melalui ponsel mereka. Ketika Galang mencari Risa yang tak kunjung kembali, ia justru ditunjukkan bukti palsu tersebut. Seluruh keluarga menghujat, menilai, menghakimi, tanpa memberi Risa kesempatan untuk bangun, apalagi menjelaskan. Mereka menuduhnya mempermalukan nama keluarga, menuduhnya perempuan tak tahu malu yang hanya mengejar harta. Risa akhirnya dibawa pulang ke rumah keluarga Surya Putra dalam keadaan separuh sadar. Ketika ia terbangun, kebingungan menyelimuti kepalanya. Namun yang ia terima bukan jawaban, melainkan cacian, penghinaan, dan pengusiran yang dilakukan secara brutal. Ia tidak diberi kesempatan membela diri. Ia bahkan tidak diberi kesempatan untuk memahami apa yang terjadi. Dengan tubuh lemah dan hati remuk, ia diusir keluar dari gerbang megah itu, seperti sampah yang tak layak berada di sana. Dunia kecilnya yang baru saja mulai tumbuh harapan runtuh dalam satu malam. Harga dirinya dibantai, masa depannya dihancurkan, dan orang yang dicintainya tak mampu membelanya karena mata semua orang telah dibutakan oleh kebohongan yang direncanakan dengan sempurna. Tanpa membawa apapun selain luka yang menganga, Risa meninggalkan kota itu. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tetapi ia tahu ia harus menjauh dari semua yang pernah ia percayai. Dan dengan langkah penuh air mata, ia memilih satu tempat yang paling jauh dari ingatan pahitnya. Bali, sebuah pelarian yang kelak bukan lagi pelarian, melainkan awal dari kebangkitan paling menakjubkan yang pernah ia lakukan dalam hidupnya. Risa tiba di Bali dengan tubuh yang letih dan hati yang tercabik. Wajahnya masih pucat akibat obat yang dipaksakan kepadanya, sementara pikirannya dipenuhi retakan demi retakan yang tidak bisa ia perbaiki. Begitu turun dari bus yang membawanya menyeberang, ia merasakan angin laut menerpa wajahnya, seolah menghapus jejak masa lalunya yang kelam. Namun ketenangan itu tidak mampu mengobati luka yang baru saja menghancurkan hidupnya. Ia tidak memiliki tujuan, tidak memiliki uang, tidak memiliki siapapun. Satu-satunya hal yang ia miliki hanyalah keinginan untuk tetap bertahan hidup, meski hanya demi membuktikan bahwa ia masih ada. Hari-hari pertama di Bali dipenuhi rasa putus asa. Ia mencari tempat yang bisa menerimanya bekerja. Tetapi pandangan orang-orang yang menilai dari penampilannya membuat jalannya sulit. Ia dianggap tidak meyakinkan, terlalu murung, terlalu hancur untuk menjadi karyawan. Namun, Risa tidak menyerah. Setiap hari ia berjalan menyusuri jalanan panas, memasuki setiap toko, kafe, hingga warung kecil, menawarkan diri untuk bekerja apa saja. Ia tidak memilih pekerjaan. Ia hanya butuh kesempatan untuk bertahan. Dan akhirnya, sebuah hotel kecil di pinggir pantai menerima lamarannya. Pemilik hotel itu melihat sorot mata yang menyimpan keseriusan tidak biasa pada gadis itu. Sorot mata seseorang yang sedang melarikan diri dari dunia. Hotel itu tidak besar, hanya memiliki beberapa kamar, restoran kecil, dan halaman dengan pepohonan yang membuatnya terasa damai. Di sana Risa mulai bekerja sebagai petugas kebersihan, melakukan pekerjaan yang jauh lebih berat dari pekerjaannya di toko dulu. Ia menyapu, mengepel, mencuci spray, membersihkan kamar-kamar yang ditinggalkan tamu. Setiap malam ia tertidur bukan karena lelah, tetapi karena tubuhnya sudah tak sanggup berdiri. Meski begitu, bekerja di hotel itu membawa sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama ini, kesempatan untuk memulai lagi. Di antara aroma laut dan suara debur ombak, ia mulai membangun ulang dirinya perlahan-lahan. Ia belajar memahami dunia wisata, memperhatikan cara pemilik hotel berinteraksi dengan tamu, mempelajari manajemen kecil-kecilan, dan mengamati bagaimana sebuah bisnis perhotelan bisa berkembang. Kadang ketika berdiri di tepi pantai setelah jam kerja, ia mempertanyakan, mengapa hidupnya harus hancur begitu cepat dan begitu kejam. Namun laut yang luas membuatnya menyadari bahwa dunia tidak berhenti hanya karena seseorang menjatuhkannya. Perlahan, meski masih penuh luka,
Risa mulai menemukan tempat di mana ia bisa bernapas kembali. Namun, ia tidak menyadari bahwa ketekunan yang ia tunjukkan akan segera membawanya pada jalan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Sebuah jalan yang diam-diam menuju kekuasaan baru, sebuah kehidupan yang bertolak belakang dari masa lalunya, dan sebuah balasan yang sedang dipersiapkan oleh takdir. Waktu berjalan tanpa terasa. Risa tidak lagi menjadi gadis yang menangis setiap malam. Ia menjadi seseorang yang bangun paling pagi, bekerja paling keras, dan tidur paling akhir. Perlahan, pemilik hotel mempercayainya untuk mengurus hal-hal yang lebih besar. Risa diberi kesempatan mempelajari pencatatan keuangan, pemesanan kamar, hingga pelayanan tamu dalam skala lebih luas. Ia tidak hanya bekerja, ia mengamati, meniru, dan belajar. Banyak tamu yang meninggalkan komentar positif tentang keramahannya yang tulus dan ketelitiannya dalam melayani. Hotel kecil itu mulai berkembang, perlahan tetapi pasti, dan Risa menjadi bagian penting dalam perubahan itu. Ia semakin memahami ritme dunia perhotelan, bagaimana kualitas pelayanan dapat mengubah reputasi, bagaimana kebersihan dan estetika mampu meningkatkan pengalaman tamu. Setiap gaji yang ia terima tidak pernah digunakan untuk hal-hal tidak penting. Riza menobeng, mengumpulkan sedikit demi sedikit uang yang ia simpan sebagai modal awal. Ia mulai bermimpi, meski masih takut untuk mengakui mimpi itu. Ia membayangkan memiliki penginapan sendiri, tempat kecil yang nyaman, sederhana, dan tenang. Tempat di mana ia tidak lagi menjadi bayangan dari masa lalu. Beberapa tahun berlalu, Risa berubah menjadi perempuan yang kuat, matang, dan penuh disiplin. Ia tidak lagi sama seperti gadis yang dulu diusir tanpa kehormatan. Ia kini memiliki keahlian, jaringan, serta reputasi baik di kalangan tamu dan penduduk lokal. Ketika pemilik hotel akhirnya memutuskan untuk pensiun dan menjual properti itu, Risa berada di barisan pertama yang mampu membeli sebagian aset dan mengelola sisanya. Ia perlahan membangun hotel butik miliknya sendiri. Awalnya kecil, beberapa kamar dengan konsep tropis yang hangat, restoran mungil dengan dekorasi kayu dan tanaman hijau, serta pelayanan yang ia berikan sendiri dengan sepenuh hati. Namun kualitas selalu menemukan jalannya. Hotel itu mendapatkan ulasan luar biasa. Wisatawan mulai merekomendasikannya. Media lokal mulai menulis tentang tempat itu sebagai salah satu destinasi paling nyaman di area tersebut. Risa bekerja tanpa lelah. Ia memperluas bangunannya, menambah fasilitas, merekrut karyawan, melatih staf untuk memiliki standar yang sama seperti dirinya. Ia membangun nama, membangun reputasi, dan membangun kehidupan yang tidak lagi bergantung pada siapapun. Hotel butik itu akhirnya berkembang menjadi salah satu yang paling terkenal dan paling diincar di wilayah tersebut. Bukan hanya karena kecantikannya, tetapi karena sentuhan manusiawi yang tidak bisa ditiru tempat lain. Semua orang menyukai atmosfer hangat yang diciptakan Risa, atmosfer yang lahir dari luka lama, namun berubah menjadi kekuatan baru. Dan selama semua itu berlangsung, Risa tidak pernah melupakan malam yang menghancurkan hidupnya. Ia tidak membiarkan dendam menguasainya, tetapi ia menyimpannya sebagai pengingat bahwa ia pernah diperlakukan tidak adil. Ia tidak mengejar balas dendam, tetapi ia menunggu kesempatan untuk memperlihatkan kebenaran. Kesempatan itu akhirnya datang, melalui jalan yang tidak pernah ia duga. Sementara hidup Risa melaju naik, keluarga Surya Putra justru mulai kehilangan pijakan. Nama besar yang dulu begitu disegani, perlahan tercemar oleh berbagai skandal yang menimpa mereka. Sebuah proyek besar yang melibatkan perusahaan keluarga, dituduh melakukan korupsi dan manipulasi keuangan. Media nasional mulai mengungkap bukti demi bukti yang membuat perusahaan itu berada di tepi jurang. Reputasi mereka jatuh bebas. Investor menarik saham, publik mengecam, dan pemerintah mulai melakukan penyelidikan mendalam. Rumah megah keluarga itu tidak lagi menjadi simbol kemewahan, melainkan simbol keserakahan dan kejatuhan. Banyak anggota keluarga besar mulai menyalahkan satu sama lain, mencari kambing hitam untuk menutupi kegagalan mereka. Di tengah kekacauan itu, ibu galang perempuan yang dulu menghancurkan hidup Risa menjadi salah satu yang paling tertekan. Ia tidak lagi memiliki kuasa seperti dulu. Tekanan media, ancaman kebangkrutan, dan perpecahan internal membuatnya kehilangan kendali atas segalanya. Sementara Galang sendiri sibuk mempertahankan perusahaan dari kehancuran total, tanpa menyadari bahwa masa lalunya akan segera kembali menghampirinya dalam bentuk yang tak pernah ia duga. Keluarga Surya Putra membutuhkan tempat netral untuk mengadakan konferensi pers internasional. Sebuah lokasi yang aman dan tidak terkait dengan kepentingan atau konflik politik. Mereka mencari berbagai tempat, namun tidak ada properti yang mau menanggung risiko reputasi mereka yang sedang hancur. Banyak hotel mewah menolak dengan halus, tidak ingin terseret dalam skandal besar itu. Dan pada akhirnya, satu-satunya hotel yang memenuhi syarat dalam prestise, kapasitas, dan pengaruh netral adalah hotel butik milik Risa. Tempat yang dulu dibangun dari kepahitan, kerja keras,
dan air mata. Tempat yang kini berdiri megah sebagai simbol keberhasilan seorang perempuan yang pernah mereka injak-injak tanpa belas kasih. Tanpa mengetahui siapa pemiliknya, keluarga Surya Putra mengirimkan permintaan kerjasama secara resmi. Dalam surat itu, mereka memohon tempat untuk menyampaikan klarifikasi publik atas skandal yang menjerat mereka. Mereka membutuhkan ruang konferensi utama, kamar-kamar, untuk tim media asing, serta fasilitas yang hanya dimiliki Hotel Risa. Risa menerima surat itu di ruang kerjanya yang luas dan elegan. Ketika ia membaca nama pengirimnya, bibirnya melengkung perlahan. Ia tidak marah, tidak memaki, tidak menangis. Ia hanya merasakan ketenangan dingin yang selama ini menunggu waktunya sendiri. Ia menyadari satu hal, akhirnya hari itu tiba. Hari ketika kebenaran tidak lagi bersembunyi, dan ketika mereka yang menghancurkannya harus datang ke tempat yang dibangunnya dengan tangan yang pernah mereka rendahkan. Dan Risa telah menunggu hari itu dengan kesabaran yang lahir dari luka yang tidak pernah hilang. Hari-hari menjelang konferensi pers terasa padat bagi seluruh staf hotel. Risa memantau setiap persiapan dengan ketelitian yang selama ini menjadi ciri khasnya. Ruang konferensi diperiksa kembali, dekorasi disesuaikan agar terlihat elegan dan profesional, serta setiap sudut hotel diperiksa untuk memastikan semuanya sempurna. Bagi stafnya, ini hanyalah acara besar lain yang membutuhkan tingkat profesionalisme tinggi. Namun bagi Risa, ini adalah panggung yang ia tunggu selama bertahun-tahun. Ketika daftar tamu resmi tiba di meja kerjanya, pandangannya terhenti pada satu nama. Nama yang dulu pernah mengubah hidupnya, memberi harapan, lalu membiarkannya hancur tanpa pembelaan. Nama itu masih terdengar sama kuatnya seperti dulu Galang Surya Putra. Membaca namanya membuat hatinya bergetar. Bukan karena cinta yang pernah ada, melainkan karena ingatan kelam dari malam yang mengubah segalanya. Risa menutup daftar tamu dan mengambil napas panjang. Semua rasa sakit yang pernah ia simpan, kini kembali muncul ke permukaan. Namun perbedaannya adalah, kali ini ia tidak lagi gadis lemah yang pingsan di ruangan gelap tanpa perlindungan. Ia kini berdiri sebagai pemilik hotel mewah yang disegani, dengan kekuatan yang tidak bisa dirampas siapapun. Ketika tim pers keluarga, Surya Putra melakukan kunjungan lokasi sebelum acara, mereka tidak mengetahui siapa pemilik hotel itu. Mereka hanya melihat seorang perempuan anggun, berwibawa, dan tenang, mengatur setiap detail secara profesional. Tidak ada satupun yang mengenal wajah itu sebagai gadis miskin yang dulu diinjak harga dirinya. Risa telah berubah terlalu jauh, terlalu berbeda. Ia menerima mereka tanpa menunjukkan emosi. Dalam hatinya tersimpan rencana yang telah ia susun sejak menerima surat permintaan kerjasama itu. Ia tidak berencana membalas dendam secara brutal. Ia tidak akan membalas dengan kekerasan atau penghinaan. Yang ingin ia berikan hanyalah kebenaran. Sebuah kebenaran yang selama ini dikubur begitu dalam oleh keluarga yang pernah mengusirnya. Dan tidak ada tempat yang lebih tepat untuk mengungkapkan segalanya, selain panggung besar yang akan mereka gunakan sendiri. Hari konferensi pers tiba. Sejak pagi, Hotel Risa dipenuhi wartawan internasional, fotografer, dan tim media dari berbagai negara. Suasana tegang meliputi seluruh area hotel karena skandal keluarga Surya Putra telah menjadi isu nasional dan global. Semua orang ingin melihat bagaimana keluarga kaya itu mempertahankan nama baik mereka di tengah badai besar. Ketika rombongan keluarga itu tiba di hotel, seluruh staf berdiri memberi salam profesional. Risa berdiri di tengah barisan staf dengan penampilan yang elegan dan sikap yang tenang. Ia memperhatikan kedatangan mereka dari kejauhan, tanpa satupun orang menyadari siapa dirinya sebenarnya. Galang keluar dari mobil pertama. Wajahnya terlihat letih, lebih tua dari usianya, dan membawa beban berat yang membuat sorot matanya tampak kosong. Ketika ia melangkah masuk ke lobi hotel, pandangannya tanpa sengaja bertemu dengan Risa. Seketika, waktu seolah berhenti. Bukan karena rasa rindu, tetapi karena kejutan yang menampar pada saat yang sama. Galang menatap Risa seolah melihat hantu dari masa lalu. Risa dengan ketenangan yang ia latih selama bertahun-tahun, membalas tatapannya dengan mata yang tidak lagi rapuh. Ia hanya sedikit mengangguk, memberikan salam formal yang sama, seperti yang ia berikan kepada setiap tamu penting. Tidak ada pengakuan, tidak ada emosi yang terlihat jelas, hanya profesionalisme dingin yang membuat Galang tersadar bahwa perempuan di depannya telah berubah jauh dari gadis yang dulu ia kenal. Ibu, Galang berjalan masuk beberapa langkah di belakang. Ketika pandangannya jatuh pada Risa, tubuhnya membeku sesaat. Kenyataan bahwa perempuan yang pernah ia hancurkan kini berdiri di depan. Hotel megah sebagai pemiliknya membuatnya kehilangan kata-kata. Risa tidak menatapnya lama, cukup sebentar untuk menunjukkan bahwa ia tidak lagi berada di bawah kuasa perempuan itu. Keheningan itu lebih menghukum daripada bentakan. Pertemuan itu berlangsung tanpa terucap satu pun kata, namun luka dan masa lalu bergetar di antara mereka,
seperti badai yang ditahan agar tidak meledak. Semua emosi terperangkap di balik ketenangan yang Risa jaga dengan keras. Konferensi pers akan segera dimulai. Dan Risa tahu bahwa panggung itu bukan hanya milik mereka, tetapi juga miliknya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia memiliki kesempatan untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya kuat, siapa yang bertahan, dan siapa yang hancur. Ruang konferensi hotel dipenuhi lampu kamera dan wartawan dari berbagai negara. Semua mata tertuju pada meja panjang tempat keluarga Surya Putra duduk. Mereka bersiap memberikan pernyataan resmi tentang skandal yang mengguncang perusahaan mereka. Namun, belum ada yang menyadari bahwa konferensi ini akan berubah menjadi pengungkapan masa lalu yang jauh lebih dalam dari dugaan siapapun. Risa berdiri di belakang ruangan, mengawasi jalannya acara dengan tenang. Ia mengatur staf, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Namun ada sesuatu yang mereka tidak ketahui. Risa telah menyiapkan tampilan visual untuk latar belakang panggung, berupa slideshow netral tentang hotel. Staf teknis sudah mengatur sistemnya sejak pagi. Namun file yang ada di dalamnya bukan sekadar gambar hotel. Risa telah menyisipkan bukti yang selama ini ia simpan diam-diam. Bukti yang ia dapatkan bertahun-tahun setelah insiden itu, ketika Risa sudah mampu membayar penyelidikan yang mengungkap kebenaran tentang apa yang terjadi pada malam lamaran. Foto-foto asli yang tidak pernah dipublikasikan. Rekaman CCTV hotel lama yang diselamatkan oleh teknisi. Transaksi pembayaran kepada laki-laki bayaran. Semua kebenaran yang dikubur keluarga itu akan tampil di layar besar hari ini. Ketika konferensi pers dimulai, ruangan dipenuhi suara kamera yang terus mengambil gambar. Para jurnalis mempersiapkan pertanyaan tajam. Risa memberi sinyal kepada staf teknis untuk memulai tayangan latar belakang yang seharusnya menampilkan gambar-gambar hotel. Dalam hitungan detik, ruangan berubah. Gambar pertama yang muncul adalah foto Risa yang tidak sadarkan diri di ranjang hotel bertahun-tahun lalu. Gambar itu tampil jelas di layar besar, membuat suasana ruangan langsung membeku. Bisik-bisik menggema, kepala para wartawan terangkat. Kamera menyorot layar tanpa menunggu instruksi. Tak satupun orang memahami apa yang sedang terjadi. Belum sempat keluarga Surya Putra bereaksi, gambar berikutnya muncul. Rekaman CCTV yang menunjukkan Ibu Galang memasuki hotel bersama seseorang yang menggendong tubuh Risa yang tak sadarkan diri. Lalu transaksi pembayaran di bawah nama orang suruhan. Semua bukti muncul satu persatu, mengalir tanpa belas kasihan. Ibu Galang menegang, wajahnya memucat, seperti kehilangan seluruh darah. Galang sendiri terpaku tidak mampu bergerak. Dunia yang mereka coba pertahankan kini runtuh di hadapan ratusan kamera. Wartawan mulai berebut mengajukan pertanyaan, memutar mikrofon, memaksa keluarga itu menjawab sesuatu yang selama ini mereka sembunyikan. Suasana berubah menjadi kekacauan penuh sorotan dan teriakan. Kebenaran yang dikubur bertahun-tahun kini ditampilkan di tengah panggung dunia. Di sudut ruangan, Risa berdiri tanpa bergerak. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya menyiratkan kebebasan yang baru. Ia tidak menjerit, tidak menuntut, dan tidak menghukum secara langsung. Ia hanya menunjukkan kebenaran yang selama ini ditolak dan kebenaran. Itu sendiri lebih menyakitkan daripada balas dendam manapun. Setelah tayangan itu berakhir, ruangan konferensi berubah menjadi pusat kekacauan. Para wartawan berlomba menghubungi kantor masing-masing, menyebarkan berita yang jauh lebih besar dari skandal keuangan yang awalnya ingin dibahas. Keluarga Surya Putra kehilangan kendali total. Mereka tidak hanya dihantam masalah perusahaan, tetapi kini juga terseret dalam skandal lama yang melibatkan fitnah, penyalahgunaan obat, dan rencana kotor untuk menghancurkan seseorang. Ibu Galang akhirnya jatuh terduduk di kursinya. Wajah angkuh yang dulu selalu mengintimidasi, kini berubah menjadi topeng ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Semua mata memandangnya sebagai pelaku kejahatan moral yang tak termaafkan. Reputasi yang ia jaga seumur hidup hancur dalam satu tayangan berdurasi beberapa menit. Galang di sisi lain tampak kehilangan kata-kata. Ia tidak mampu menatap Risa, tidak mampu menatap ibunya, tidak mampu menatap siapapun. Realitas bahwa ia pernah membiarkan Risa pergi tanpa mencoba mencari kebenaran kini menghantamnya lebih keras daripada semua krisis yang menimpa perusahaannya. Ia menyadari bahwa ia sendiri adalah bagian dari kehancuran masa lalu Risa, meski tidak secara langsung melakukan kekejaman itu. Risa meninggalkan ruangan konferensi tanpa memperhatikan mereka. Langkahnya tenang, tidak terburu-buru, tidak melarikan diri. Ia berjalan menuju balkon hotel, tempat ia bisa melihat laut luas yang selama bertahun-tahun menjadi saksi kebangkitannya. Angin pantai menerpa wajahnya, membawa ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya beban besar yang selama ini menghuni hatinya perlahan menghilang. Ia tidak lagi terikat dengan rasa sakit. Tidak lagi dikejar oleh bayangan masa lalu. Konferensi pers itu bukanlah balas dendam, melainkan pengungkapan kebenaran yang memberi ruang bagi dirinya untuk akhirnya bernapas tanpa bayang-bayang ketidakadilan. Sementara di dalam keluarga Surya Putra,
Tenggelam dalam kehancuran, Risa berdiri tegak sebagai perempuan yang berhasil membuktikan bahwa kekuatan, ketekunan, dan kejujuran tidak bisa dipatahkan oleh kebohongan siapapun. Ia memandang dunia dari atas, sebagai seseorang yang dulu pernah diinjak dan kini menjadi seseorang yang tak lagi bisa dijatuhkan. Hari itu, ia menutup bab paling gelap dalam hidupnya. Dan ketika matahari perlahan tenggelam, ia menyambut bab baru sebagai Risa yang sepenuhnya bebas, sepenuhnya kuat, dan sepenuhnya hidup.